Halo anak-anak, senang sekali Losa Fun, Losa Eni, Losa Meli bisa hadir di sini untuk menemani kalian beribadah. Kami ini sudah siap loh menemani kalian. Kalian sudah siap belum? Wah, sudah ya. Semuanya sudah cantik-cantik, cakep-cakep, sudah pakai pakaian bagus, duduk di depan televisi dengan bagus juga untuk siap memuji nama Tuhan. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, kita mau berdoa dulu. Minta Losa Melinda buka kita di dalam doa. Anak-anak, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih pada saat ini kami bisa kembali beribadah bersama. Kiranya Tuhan yang membimbing kami, ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, wah Losa senang sekali deh hari ini bisa menemani kalian. Ngomong-ngomong tentang jalan, pernah nggak sih jalan bareng temen? pernah Losa. Senang nggak sih kalau jalan bareng teman? Senang ya, bisa bercanda, bisa main. Wah, kalau itu jalan sama teman. Kalau jalan sama Tuhan, seneng nggak? Bingung ya, kan Tuhan nggak bisa dilihat. Tapi walaupun Tuhan tidak bisa kita lihat, Tuhan itu selalu menemani kita loh Losa, bener ya? Dia tidak pernah meninggalkan kita, dia selalu ada bersama-sama dengan kita. Karena itu, Losa Fun, ajak anak-anak untuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi bahwa jalan serta Yesus itulah sukacita kita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi ya, kita mau nyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat kiri, lompat kanan, jalan serta Yesus. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat depan, lompat belakang, jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus, Serta Yesus selamanya. sekali lagi, serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Iya anak-anak, berjalan dengan Yesus itu selalu menyenangkan. Walaupun kita sedih ataupun kita senang, kalau ada Yesus kita tidak perlu takut apapun. Karena dia selalu menemani kita. Yuk dengan sukacita kita mau katakan, aku tidak akan sendiri karena ada Yesus yang selalu menemani aku. Di terangnya mentari, di gelapnya malam hari, ku tak akan sendiri. Yesus selalu menemani saat senang dan sedih, tertawa dan
kasihnya takkan berubah sampai selamanya. Yesus, Yesus setia, besar-besar kasihnya, kukan bersorak, hey, dia teman setia. Iya, dia adalah teman setia buat kita semua. Karena itu kita tidak perlu takut menjalani kehidupan kita. Silakan duduk anak-anak. Iya anak-anak, sekarang kita mau mempersiapkan hati kita, telinga kita, pikiran kita untuk bersama-sama mendengarkan cerita tentang perbuatan Allah yang indah. Dan biarlah cerita yang kita dengar bisa kita simpan di hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita. Yuk, dengan sepenuh hati kita mau menaikkan, aku ingin dengar cerita. Cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Mari dengan doa kita katakan, ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah, tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu, biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Lause Eni akan berdoa untuk firman Tuhan. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan kita, tundukkan kepala dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sekali lagi kami berdoa. Kami sudah memuji Tuhan dengan baik dan dengan riang. Sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Lause. Kiranya firman Tuhan akan menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semua? Masih tetap semangat dan sukacita? Oke, semua sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kalau sudah siap, Lause minta semua duduk yang manis. Nah, Lause mau tanya, apakah kalian suka bertengkar? Coba lihat gambar ini ya. Ini anak lagi apa? Lagi bertengkar memperebutkan mainan. Apakah anak-anak suka cekcok, adu mulut, atau berkelahi? Wah, lihat gambar-gambar ini ya, ada anak lagi berkelahi, ada yang lagi bertengkar. Wah, menurut kalian bagus nggak bertengkar? Buruk ya. Alkitab itu mengajarkan kita itu nggak boleh bertengkar sebenarnya ya. Nah, yang bertengkar itu bukan hanya anak kecil. Ternyata orang dewasa juga suka bertengkar atau berkelahi. Nah, pada suatu hari Tuhan memanggil Abraham, menyuruhnya pergi jauh meninggalkan negerinya. Kemana? Ke tempat yang telah dijanjikan Tuhan, tapi belum tahu di mana. Abraham menurut. Abraham pergi membawa serta Sarah istrinya, dan karena mereka belum punya anak, Abraham dan Sarah juga membawa serta keponakannya yang bernama Lot. Nah, pada waktu itu Abraham itu sudah mempunyai harta benda, sudah kaya. Dia sudah punya ternak banyak sekali dan punya harta benda emas dan perak. Begitu juga Lot. Lot waktu itu bukan anak kecil lagi, dia udah dewasa. Lot juga punya ternak sendiri, punya harta benda sendiri.
Nah, akhirnya mereka berombongan pergi meninggalkan negeri itu. Pergi jauh. Setelah berjalan sangat jauh, akhirnya sampailah di sebuah tanah namanya Tanah Negeb. Di situ ada kota namanya kota Betel. Ya, di situ mereka berhenti dan berkemah, pasang tenda, ya, untuk berdiam sementara di situ. Nah, karena mereka punya ternak, itu ternak harus digembalakan kan? Ya, ternak makannya apa? Coba, makannya rumput ya. Kambing, domba, sapi, makannya rumput. Jadi harus dikasih rumput yang dicari di lahan rumput ya, padang rumput di situ. Juga ternak itu harus minum air. Nah, Abraham itu punya gembala sendiri untuk gembalain ternaknya. Lot juga punya gembala sendiri untuk gembalain ternaknya. Setelah beberapa lama, terjadilah sesuatu yang tidak beres. Wah, ada apa ya? Terjadi keributan besar. Apa yang terjadi? Ternyata gembala-gembala Abraham dan gembala-gembala Lot itu berkelahi, ya, bertengkar, ribut hebat. Kenapa? Mereka itu memperebutkan lahan rumput dan mata air untuk ternak mereka. Mereka nggak mau mengalah. Ini tempat kami. Enggak, ini kami duluan ke sini. Ini tempat kami, kamu nggak boleh ke situ. Tidak ada yang mau mengalah. Ribut, ya. Abraham mendengar hal ini, hatinya merasa tidak nyaman. Wah, nggak boleh begini ya. Lalu Abraham mencari Lot, menemui Lot ya. Lot, sini keponakanku. Ya paman. Lot, kita ini keluarga. Jangan bertengkar ya. Lihat, tiap hari gembala-gembala kita saling bertengkar, berebut rumput dan mata air. Aduh, kita cari jalan keluarnya ya. Bagaimana baiknya, yuk kita sama-sama cari jalan keluar. Jangan sampai kita bertengkar ya. Lot, gimana kalau gini ya? Tanah ini kan luas pisan ya. Tuh, tanahnya luas banget ya. Gimana ya kalau menurut paman ya kita berpisah aja deh. Kamu pilih yang mana, tempat yang mana, nanti paman pilih yang tempat yang lain gitu. Masing-masing punya lahan rumput sendiri, mata air sendiri ya. Baiklah paman, kata Lot. Baik ya. Lot, kata Abraham, sekarang kamu pilih dulu mana tempat yang paling kamu sukai untuk kamu tinggal, ya. Wah, Lot sangat senang sekali disuruh pilih duluan. Mestinya yang pilih duluan siapa? Yang lebih tua ya, paman Abraham. Tapi Lot suruh pilih duluan. Abraham tuh murah hati ya. Lot memandang ke seluruh negeri itu. Dia melihat ya, mana yang paling subur. Wah, di situ kayaknya subur, banyak airnya, rumput-rumputnya, tanamannya hijau-hijau. Aku pilih yang itu aja daripada yang itu. Lot pilih yang tanah yang terbaik, tersubur, ya. Pamannya mah kumaha engke lah. Kumaha maneh, nah gitunya biar dia sendiri. Itu, saya pilih yang tersubur. Lalu dia bilang kepada pamannya, Paman Abraham, saya sudah memutuskan, saya mau pilih tinggal di situ, di lembah Yordan yang subur itu. Bagaimana jawab paman Abraham? Oh baiklah, baik. Kamu Lot suka di situ? Baik, saya akan tinggal di sebelah sini aja. Yang kelihatannya kurang subur, nggak apa-apa deh, ya. Kamu yang terbaik. Akhirnya mereka sepakat dan akhirnya mereka berpisah membawa ternaknya, harta bendanya keluarganya masing-masing, ya. Tinggal di tempat yang terpisah. Lot tinggal di lembah Yordan. Di situ ada sebuah kota namanya Sodom dan Gomora, sedangkan Abraham tinggal di tanah Kanaan. Nah, anak-anak, dalam kisah ini
Abraham adalah orang yang baik ya. Murah hati, rendah hati. Dia enggak egois, enggak serakah, enggak mementingkan diri sendiri. Dan dia enggak mau ribut-ribut, enggak mau cari masalah. Dia cinta apa? Cinta damai. Makanya lebih baik mengalah daripada ribut bertengkar ya. Nah, bagaimana dengan kita semua? Maukah anak-anak semua menjadi anak-anak yang mau mengampuni, mau mengalah, tidak egois, tidak serakah? Mau enggak? Mau akur sama saudara? Mau akur sama teman? Mau meminjamkan mainan kepada dede apa koko? Enggak mau, semua buat saya sendiri. Mau? Nah, di dalam Alkitab ada dikatakan ya firman Tuhan. Kalau orang yang suka damai itu berbahagia. Kenapa? Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk, kata-kata ini akan jadi ayat firman Tuhan pada hari ini ya. Kita akan baca firman Tuhan hari ini sebagai ayat hafalan di dalam Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Gampang ya? Kita hafalin bareng-bareng yuk. Matius pasal 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Yuk anak-anak, kita masuk di dalam doa ya. Kita tutup mata dan lipat tangan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah mengajarkan kepada kami bagaimana mengasihi, bagaimana hidup rukun dan damai. Tuhan, kalau saat ini kami egois, kami suka bertengkar dengan dede atau koko atau cici atau dengan saudara, Tuhan ampuni kami. Kami mau belajar menjadi pribadi yang mengalah, yang rendah hati, mau memberikan yang terbaik buat orang lain lebih dulu. Tuhan, ajar kami juga saling mengampuni, saling mengalah satu sama lain, supaya hidup kami rukun. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Ajar kami dari hari ke hari mau melakukan dan mentaati firman-Mu. Berkati setiap kami Tuhan. Ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah anak-anak, jadilah pembawa-pembawa damai. Dan kita akan disebut apa? Anak-anak Allah. Firman Tuhan sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati. Wah anak-anak, bagaimana tadi cerita Laos Siska? Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi pembawa damai. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh egois, tidak boleh iri hati. Harus mau mengalah, lemah lembut terhadap adik kita, teman kita, orang-orang di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu biarlah firman Tuhan tadi boleh kita simpan di hati kita dan menjadi tekad kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita. Sekali lagi ya, kita naikkan pujian, aku sudah dengar cerita tentang perbuatan Allah. Dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Biarlah cerita itu cerita itu
tersimpan di hatiku sampai selama-lamanya. Ya, biarlah firman Tuhan terus tersimpan di hati kita dan kita lakukan di dalam kehidupan kita hari lepas ke hari. Ingat ya, kita harus menjadi orang yang membawa damai. Nah anak-anak, pagi ini juga kalian diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Untuk kasih-Nya, untuk pemeliharaannya, untuk makanan, untuk minuman yang sudah kita terima dari Tuhan. Karena itu pagi ini kita mau mengembalikan semua berkat dan kebaikan Tuhan itu lewat persembahan kita. Anak-anak diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Persembahan bisa ditransfer ke nomor rekening GKI Sion yang sudah tertera di layar anak-anak. Nanti minta tolong papi atau mami boleh mentransfernya. Atau anak-anak bisa juga memasukkan ke dalam amplop lalu diberikan kepada lose-lose yang anak-anak mungkin ketemu atau titipkan kepada papi dan mami untuk diberikan kepada lose-lose. Yuk, dari kita kecil kita belajar memberi dengan penuh sukacita. Nah tidak terasa ya lose-lose ya, ibadah kita akan segera berakhir nih. Tapi anak-anak ingat ya harus melakukan firman. Dan sebelum kita berpisah satu dengan yang lain, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kalau pagi ini kami boleh diizinkan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuhan jadikan kami anak-anak yang boleh membawa damai dimanapun kami berada. Tidak suka bertengkar, tidak suka marah, tetapi kami selalu menjadi anak yang taat, lemah lembut, dan suka berteman dengan siapa saja. Tuhan tolong kami tahu kami sering gagal, kami sering lupa, tapi biarlah Tuhan terus mengingatkan kami. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk studi kami, untuk sekolah kami. Biarlah Tuhan menolong setiap sekolah kami boleh melakukan, mengerjakan setiap PR, pekerjaan rumah, bahkan tugas-tugas yang diberikan dengan bertanggung jawab. Kami juga berdoa untuk papi dan mami yang Tuhan tempatkan di sisi kami untuk merawat dan membesarkan kami. Biarlah Tuhan juga memberkati dan menolong mereka. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah, Tuhan menolong kami. Biarlah kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami bersyukur. Amin. Baik anak-anak, Lose Fun, Lose Eni, Lose Meli, kami pamit dulu undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah. dah.